Oke teman-teman, kita kedatangan produk baru lagi atau produk lama tapi kemasan baru. Ini adalah benih cabai rawit pelita 8F1 220 2250 butir ya teman-teman, cap panah merah. Ini 2250 butir ini adalah bijinya ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Dan untuk harganya ya, ini harganya adalah Rp86.000 ya teman-teman untuk daerah saya. Dan kemudian simak terus videonya sampai selesai karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab terkait dengan budidaya cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Nah, ini untuk spesifikasinya. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya jelaskan ya teman-teman, bahwa untuk rekomendasi dataran ya teman-teman, bisa di dataran rendah sampai dataran tinggi untuk ketahanan penyakit ya, CMV, KUL dan BW. Dan kemudian umur panen itu sudah saya jelaskan beberapa kali adalah 78 sampai 75 sampai 85 hari setelah tanam ya teman-teman. Untuk bobot buah ini meskipun di kampilnya 2 sampai 4 gram per buah, tetapi pada kenyataannya ketika kita melakukan proses penanaman baik dan benar, ini bisa sampai 4 sampai 5 gram ya teman-teman. Dan untuk potensi hasil di sini kan hitungnya per hektar ya teman-teman. Jadi per hektar per ton ya teman-teman. Jadi 10 sampai 12 ton per hektar. Jadi sebetulnya untuk per pohon ini kita bisa rata-ratakan kalau itu penanamannya hanya biasa saja 1,2 1,3 kilogram per tanaman, dan kalau memang penanamannya bagus satu pohon itu bisa menghasilkan 3 kilogram. Dan kemudian ada yang bertanya, katanya bang, apakah benar bisa sampai 3 kilogram? Apakah sama tanahnya digali? Ini adalah pertanyaan yang kemudian timbul dengan ketidakpercayaannya, karena memang sudah saya jelaskan bahwa untuk penanaman cabai rawit pelita 8F1, jika proses penanamannya baik dan benar, maka ini satu pohon 3 kg sampai finish. Karena sebagaimana yang telah saya review pada video sebelumnya, bahwa tanaman cabai yang saya miliki sekarang pun yang setiap minggu saya panen, ini adalah posisi sudah di 18 bulan ya teman-teman, tetapi masih produktif dan masih berbuah lebat ya teman-teman. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ya teman-teman, apakah jika kita melakukan proses pembenihan ulang dari cabai rawit pelita 8F1, apakah sama kualitasnya dengan kampilan seperti ini? Ya teman-teman, jadi jawabannya adalah tentu saja sama, selama proses pembenihan ulang tersebut tanaman cabainya sudah 10 atau 11 kali panen, baru bisa kita melakukan proses pembenihan ulang ya teman-teman. Itu hasilnya pun akan sama. Dan kemudian ada lagi yang bertanya di kolom komentar, katanya bang, bagaimana cara mendapatkan benih pelita 8F1 yang kemudian di kampungnya tidak ada ya teman-teman. Kalau di saya ya teman-teman, saya pun biasanya membeli ini dengan online shop ya teman-teman, atau membeli secara daring. Jadi banyak ya teman-teman. Dan kemudian untuk jenis bibit terong Mustang F1 pun atau Antaboga F1 pun kita bisa membelinya di online shop ya teman-teman. Dan kemudian pertanyaan berikutnya khusus untuk teman-teman yang bertanya, katanya bang, apakah Pit O 20 liter air dosisnya berapa? Jadi untuk Pit O dosisnya untuk tanaman cabai rawit pelita 8F1 di fase vegetatif ataupun fase generatif, 20 liter air bisa teman-teman mencampurkannya 300 ml ya teman-teman, atau sekitar 1 gelas setengah ya teman-teman. 1 gelas dan 1 gelas setengah itu untuk fase generatif ataupun fase vegetatif. Apakah tidak akan overdosis? Tidak ya teman-teman. Jadi untuk Pit O pada cabai rawit pelita 8F1 itu tidak akan menyebabkan overdosis, dikarenakan Pit O itu memang sudah sesuai, sehingga baik di fase vegetatif ataupun di fase generatif untuk penyepraian tanaman cabai rawit pelita 8F1 itu baik ya teman-teman. Dan kemudian bang, tanaman cabai rawit pelita 8F1 saya
kemudian apakah bisa dikocor dengan menggunakan pupuk organik cair Fit-O ya teman-teman. Saran saya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk pupuk organik cair Fit-O itu silahkan dispray saja ya teman-teman. Karena memang kalau dikocor itu tentunya selain daripada memakan biaya yang lumayan banyak dan kemudian tenaga yang lumayan ekstra, sehingga untuk melakukan proses pengocoran saya tidak sarankan ya teman-teman. Baiknya dispray saja untuk menghemat biaya dan waktu juga tenaga ya teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1, bisa disimak video-video saya sebelumnya, mulai dari pengolahan lahannya, mulai dari penanamannya, mulai dari penyemaian bibitnya, dan kemudian mulai dari proses pemupukannya, dan kemudian proses perawatan baik insektisida maupun fungisida, dan cara menangani fusarium, layu bakteri dan lain sebagainya, bisa teman-teman simak pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian nanti ke depan ini saya akan membuka lahan kembali setelah yang kemarin itu cabai rawit kaliber sudah finish. Jadi saya akan melakukan proses penanaman kembali dengan menanam ini ya teman-teman, cabai rawit pelita 8F1. Oh iya teman-teman, satu hal lagi. Jadi untuk 2250 butir ini ya teman-teman, jika kita melakukan proses penyemaian dengan menggunakan Cresmay atau menggunakan polybag, ini 2250 butir itu biasanya tumbuhnya 2200 ya teman-teman. Untuk yang 50 butir biasanya tidak tumbuh karena mungkin bukan berdasarkan faktor hama, tapi karena memang ada beberapa faktor-faktor lain, sehingga meskipun di sini tertera 2250 butir atau 2250 biji, itu pada proses penyemaiannya biasanya ada yang tidak tumbuh ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dengan menjawab apakah cabai rawit pelita 8F1 jika dilakukan pembenihan ulang apakah hasilnya sama. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sukses, salam semangat, terus berjuang para penyangga tatanan negara Indonesia atau petani, karena tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.